jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun
Aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian, aku terluput dari Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Korintus 11. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nats ini, di dalam ayat 1-6, ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjaga supaya jemaat yang di Korintus itu tidak tersesat. Karena adanya rasul-rasul palsu yang mengganggu mereka. Paulus tidak mau jemaat Korintus ternodai oleh ajaran sesat. Paulus memberikan contoh tentang Hawa yang diperdaya oleh ular yang licik. Paulus menyatakan kalau dirinya tidak kalah dari mereka. Para rasul palsu bisa saja memiliki kemahiran di dalam berbicara dibanding Paulus, tetapi dari pengenalan akan Kristuslah kita menilai mereka. Di zaman sekarang ini juga banyak nabi-nabi palsu. Karena itu perlu kita selektif di dalam menerimanya, dan pentingnya kita untuk selalu baca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya dan melakukannya. Dan kita bersyukur selalu diingatkan di setiap hari melalui pendalaman Alkitab Clearside ini. Di dalam ayat 7-33, di mana Paulus tidak mementingkan diri dia sendiri. Hal lain yang menyebabkan jemaat Korintus mengkritik daripada Paulus adalah keputusannya untuk tidak bergantung secara finansial kepada mereka. Rasul Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Paulus menyatakan ketulusan motivasinya dalam hal memberitakan Injil.
Ia melakukannya dengan cuma-cuma, bukan karena uang. Para lawan terus-menerus melancarkan tuduhan palsu terhadap dirinya. Akhirnya Paulus memperlihatkan identitas dan kualitas dirinya sebagai Rasul Tuhan. Rasul Paulus seorang Israel keturunan Abraham, ia juga seorang Ibrani. Selain itu, Rasul Paulus juga sudah bekerja keras di dalam pelayanan. Ia berjerih lelah dalam pelayanan, mengalami aniaya, disesah, didera, mengalami bahaya banjir, karam laut, dan banyak hal lagi. Belum lagi tantangan dari nabi-nabi palsu. Paulus memaknai semua itu sebagai kelemahan yang membuat dirinya semakin dikuatkan di dalam Kristus. Paulus merasa sedih bila orang Kristen itu tersesat di dalam dosa. Kesesakannya karena merasa cemas kalau-kalau beberapa orang mungkin jatuh dari iman. Dan ada banyak lagi hal-hal yang Paulus rasakan. Bagaimana supaya setiap orang yang sudah dilayaninya itu imannya tetap kepada Yesus. Karena mengingat kemurtatan yang akan terjadi. Ini jugalah yang menjadi doa dan beban kita. Kiranya kita semua jemaat Tuhan tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.